Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla an-nikah wa harrama as-sifat. Wassalatu wassalam ala khairi halqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu min anfusihim mimma la ya'lamun. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat tarawih dan witir insyaallah yang semoga tetap mendapat hidayah, maunah dan sekaligus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam mempergunakan kesempatan karena pembawa tausiah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama berhalangan hadir, maka saya diminta untuk mengisi. Jadi di dalam saya menyampaikan ceramah ini, saya merujuk firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada surat Yasin tadi yang saya telah bacakan, yang bunyinya Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ard wa min anfusihim mimma la ya'lamun. Seperti yang sering kita dengar dari ustaz-ustaz kita, bahwa apabila ada kata subhana di dalam Al-Quran itu berarti yang akan dibicarakan atau disebutkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa di situ ialah hal yang luar biasa. Kalau kita melihat Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, yang artinya Maha Suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatunya itu berpasang-pasangan. Ya, siang berpasangan dengan malam. Ya, boleh juga kita katakan berlawanan. Karena laki-laki berlawanan dengan perempuan, tapi kita juga katakan berpasangan. Maka yang berpasangan di sini semua yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang tumbuh di atas bumi? Mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Dan juga semua yang bernafas itu berpasang-pasangan. Juga yang kita tidak ketahui bahwa di mana tempatnya, bagaimana modelnya, apakah yang ada di dalam kegelapan ataukah di dalam ya mana saja, semuanya itu berpasangan. Cuma ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dari kelompok itu tidak ada pasangannya. Apakah gerangan yang dimaksud? Ialah malaikat. Kenapa? Malaikat tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki. Tetapi berbicara masalah lawannya atau pasangannya ialah setan. Jadi ada juga pasangannya itu malaikat, ialah setan. Cuma yang dimaksud di sini pasangan yang berlawanan. Ya, sama hanya dengan kita, laki-laki berlawanan dengan perempuan, tapi sekaligus berpasangan. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkembangan manusia di muka bumi ini adalah perkembangan yang berpasangan. Kalau kita lihat perkembangan manusia, ada yang manusia lahir tidak punya ibu, tidak punya bapak.
Siapa gerangan? Ialah Nabi Adam. Ada juga yang lahir di dunia punya bapak, tidak punya ibu. Siapa itu? Ialah Sakinah Hawa, istrinya Nabi Adam. Dan sebaliknya ada juga manusia yang lahir di dunia ini punya ibu tapi tidak punya bapak. Siapakah gerangan? Nabi Isa alaihissalam. Setelah Nabi Isa lahir, tidak ada lagi manusia yang lahir di dunia ini tanpa ibu dan tanpa bapak. Hanya sering bapaknya kabur. Jadi di sinilah kita pahami bahwa memang ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tadinya di dalam ayat ini dimulai dengan subhana, memang luar biasa. Jadi hadirin yang saya muliakan, kemudian kita dengar tadi itu problem yang biasanya terjadi karena pernikahan. Itu memang banyak sekali. Ada yang menyenangkan hati, ada yang membawa duka, ada yang setengah duka, ya, ada juga yang setengah senang. Tapi pada hakikatnya maksud dan tujuan nikah itu seperti yang disebutkan di dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang saya bacakan tadi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Salah satu tanda-tanda kemahakuasaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala ialah Allah menciptakan kalian itu punya pasangan dari dirimu sendiri. Min anfusikum. Apa maksudnya? Tujuannya ialah litaskunu ilaiha, agar supaya kamu kaum laki-laki menjadi tenang. Tenang hidupnya di dunia ini sampai di akhirat insyaallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya baca di dalam sebuah buku di Badaid Duhur bahwa Nabi Adam setelah diciptakan lalu ditempatkan di satu tempat yang pada waktu itu Hawa belum ada. Hawa belum ada. Ternyata Nabi Adam pada waktu itu sangat gelisah. Kalau berjalan ke timur terus akhirnya kembali ke barat, dari ke barat ke selatan, dari selatan ke utara. Tidak ada ketenangan. Nanti setelah seperti yang saya tadi katakan, ada orang yang lahir, ada bapaknya, tidak ada ibunya. Setelah Nabi Adam dalam keadaan tidur di dalam selimutnya, ya menurut sesuai dengan riwayat, itu tulang rusuknya sebelah kiri yang paling melengkung itulah yang dicabut untuk diciptakan menjadi istrinya. Maka setelah Nabi Adam terbangun dari tidurnya, di sampingnya ada seorang gadis yang cantik, ialah Sakinah Hawa, maka barulah tenang hatinya. Jadi tujuan nikah ialah agar supaya laki-laki menjadi tenang. Bukan hanya laki-laki saja, perempuan juga. Kalau sudah dapat suami, dan memang apalagi kalau sudah menjadi idamannya memang seorang, maka tenang hatinya. Jadi pertanyaannya, magi pala kung katapuran ni Pak Boting na di harita ketenangan. Apa mega makoro? Betul na ada engkau makoro. Puran ni Pak Boting Kudik napa ni gelisah. Hal yang seperti ini perlu dipertanyakan. Silahkan selidiki secara dewasa. Nah, so engkau masalah itu yang perlu diperbaiki. Jadi hadirin yang saya muliakan, maksud dan tujuannya di pernikahan agar supaya kita tenang dan
Ada yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan pendukungnya, sifatnya inayatullah, fatulunnakum Allah taala. Yanarju litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bagaimana orang bisa tinggal tenang bersama dengan istrinya? Manfaatkanlah apa yang dinamakan mawaddah wa rahmah, rasa cinta dan kasih. Itulah kuncinya. Hadirin yang saya muliakan, banyak sekali yang bisa kita contoh. Ada istri saya kota pa walaki akali rafanga kota mak bicara. Saya lahir tahun 1940. Saya nikah dengan istri saya yang masih hidup sampai sekarang bersama dengan saya 62 tahun yang lalu. Ialah tahun 1960. Umurku waktu ya 20 tahun. Umur Nero Ibu Haji 10 tahun. Anak pulona 2 tahun si bawah. Patapulo ni apoku. Lebih ni 10 nasangat cicit. Ya, apa tu kare senang. Masya Allah. Ya kata mana alarafan na malampe mana sungai na pada masjid di unrung boleh ka masjid di RT lebih toba. Dan lebih kemanang kehadir itu adalah takdir Allah yang diciptakan oleh Allah begitu. Jarang sekali yang bisa begitu. Tapi jangan wasengedendre. Bagaimana caranya kita pergunakan apa yang dinamakan mawaddatan wa rahmah. Agaya semawaddah. Yang itu asipuji-pujiingan. Nasawawatun na tawe pada kalolo si bawa na dara ang kaya sa sipuji-puji. Iko sipuji ni pasyala ni. Ifabotin niya sana, ifakawin ni. Napergunakan niya itu dan secara evaluasi urani si mama kundre inartu mawadda aset dipi yang harus kita fungsikan warahmah sifat masing-masing. Jatannya si pujingan bawang tapi asya masing-masing. No lebih kemanang dia hadir ada di kami bicara lampe nasaba ya melok kimat tarawih apalagi nulikat kunut tika pamatu. Walhasil uceritaan kuncina na wadingi siya lampirin ya ko na lampir na restokit pangumur pala kuncina yan itu saling pengertian agayasan saling pengertian pikog ya saling pengertian ilagan na labinengan begini yero sa dia uruane syukuru kiangi kelebihan na ya rubainemu ya pura mancaji bainemu na. Wafak pasti angka kelebihan na tu. Dega kata tanangka kelebihan na. Kemudian isa baraka ngitari may kekurangan na. Nasabak dito kagak tanangka kekurangan na. Ya ko ya rujaji urwane na syukuru ki kelebihan na bainena. Dan napa na sabar yang diterima kekurangannya dengan mensyukuri juga maksud agak mensyukuri kita berusaha merubah yang tidak kita senangi. Mereka carana, mereka metodena. Bagaimana cara supaya misalnya istri kita keras, bagaimana supaya bisa menjadi lembut? Ada metodenya. Tasappa mananya. Dan juga sebaliknya seorang perempuan ya sange dendre kuncinna yaro ya sange saling pengertian ya ini sedia makun rena rekomalakai ki syukur kiladad ni kelebihan lakai tak nasa pasti ka kelebihan na napa sakbarakan ni tarimai sekaligus mensyukuri kekurangannya ayaro istilah mensyukuri kekurangannya artinya kita berusaha merubah. Pikir carata, jadi makun reye, apalagi makun reye melemak bicarana.
anu kideng apa ko menurut yang kalinga tahu de no puji ko makko ki ala rafan de no fas sempaja la kaina na le no fas sempaja ya patuna selama kit ma tu silolololo letu asuri mundi surgano ko ngala taala ko pada kit fas sempajang pada keyakinan masing-masing asyhadu an la ilaha illallah pegangata wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nenapa ifogo rukun nasalengnya si warukon tepe insyaallah si lolok itu di akhirat banyak cara. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, begitu juga sebaliknya. Idi urane nari ko kebetulan ni makun rita makutu-kutu iri kasih biangnya. Tapi di muka kan ni. Maka dia uji kisah, maka dia maju boleh dia tak sempanya. Dia sedih boleh man makuto ini gitu alasan kan yang anak kan melok ni tung ke melok no yang nasu melok ni ya. Tak maka dia itu untuk inona untuk akhirat nama tu. Ya kalau dia mas sempajat dia tak pada tikata. Dia itu tak silolol itu sering untuk surga pun Allah Taala. Masyarakat itu banyak metodenya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya kira itulah dulu sempat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi adanya walaupun sedikit tapi wadijah ni. Ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kekurangannya. Wallahu khairun hafidzan minhum musta'an wal istiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.